Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada video kali ini, kami ingin memenuhi tugas kelompok, yaitu pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu menjelaskan tentang profil Dewan Pengawas Syariah pada Bank Mega Syariah, serta laporan tahunan sejak tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada Dewan Pengawas Syariah, saya sendiri yang akan menjelaskan, dan pada laporan tahun 2016 juga saya. Selanjutnya pada tahun 2017 akan dilanjutkan oleh Nurhalisa Ramadan, 2018 oleh Nurhalisa, 2019 oleh Fitri, terakhir tahun 2020 yaitu Alia Mutia. Baik, kita masuk pada Dewan Pengawas Syariah pada Bank Mega Syariah, yaitu ketua pada tahun 2016 sampai 2019, yaitu Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin. Sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Mega Syariah sejak tahun 2004, dilahirkan di Tangerang, Banten pada 11 Maret 1943. Warga negara Indonesia ini merupakan sarjana Usuluddin Universitas Ibnu Khaldun. Beliau juga telah menerima gelar doktor pada bidang hukum ekonomi syariah dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2012. Pada tahun 1968 sampai 1971, beliau menjadi dosen Fakultas Studia Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, dan dari tahun 1985 hingga saat ini beliau mengabdi sebagai dosen stay Sahaluddin Al-Ayyubi Jakarta pada tahun 1970 hingga 1972. Selanjutnya ketua pada tahun 2020, yaitu Dr. Haji Anwar Abbas MM MAG. Sebagai Dewan Pengawas Syariah PT Bank Mega Syariah sejak Januari 2020, warga Indonesia yang dilahirkan di Bubuak 50 kota Sumatera Barat pada 15 Februari 1955. Beliau berpendidikan terakhir Magister Agama sekaligus Magister Manajemen dengan konsentrasi Ekonomi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Adapun gelar doktor syariah beliau dapatkan dari Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu anggota DPS, Profesor Dr. Haji Ahmad Satori Ismail. Lahir di Jawa Barat 6 Desember 1955, umur 63 tahun, adalah seorang ulama asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Dai Indonesia. Selain itu, ia menjabat sebagai Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah. Pada tanggal 18 Mei 2018, ia masuk sebagai salah satu dari 200 ulama yang dianjurkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin itu saja profil dari Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya kita masuk pada laporan tahunan Bank Mega Syariah, yaitu pada tahun 2016, Bank Mega Syariah berhasil membukukan kinerja yang cukup membanggakan di tengah tantangan bisnis yang semakin ketat. Tahun 2016, BMS menunjukkan kinerja yang jauh lebih baik dari posisi tahun 2015. Pada tahun 2016, aset BMS mencapai 6,14 triliun atau tumbuh 10,35% dari 5,56 triliun pada tahun 2015. Dari sisi dana pihak ketiga, BMS mampu mencapai nilai 4,97 triliun atau tumbuh 14,21% dari tahun 2015 sebesar 4,35 triliun. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator keuangan antara lain, yaitu aset.
Aset pada bank terdiri dari kas, giro, dan penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, investasi surat berharga, piutang, pembiayaan, pinjaman kar, aset ijarah, aset tetap, dan aset lain-lain. Selanjutnya yaitu dana pihak ketiga. Dari bisnis bank, tahun 2016 bank berhasil menghimpun dana pihak ketiga sebesar 4,97 triliun atau 110,17% terhadap target. Selanjutnya, pembiayaan. Bank berhasil menyalurkan pembiayaan sebesar 4,7 triliun atau 108,80% terhadap target RBB 2016. Selanjutnya yaitu ekuitas. Jumlah ekuitas per 31 Desember 2016 sebesar 1,6 triliun atau meningkat sebesar 21,45 triliun dari tahun 2015. Peningkatan ekuitas disebabkan oleh peningkatan modal di sektor dan saldo laba masing-masing meningkat sebesar 10,4% dan 446,67%. Komposisi terbesar berasal dari modal di sektor sebesar 847,11 triliun atau 79,78%. Selanjutnya pada tahun 2017 akan dijelaskan oleh Nurhalisa Ramadan. Jadi, pada tahun 2017, Bank Mega Syariah mampu membukukan laba bersih sebesar 72,6 miliar. Sedangkan pada tahun 2016, laba bersih adalah sebesar 110,7 miliar. Penurunan laba bersih sebesar 38,1 miliar, terutama disebabkan karena menurunnya hak bagi hasil milik bank sebesar 49,4 miliar dari 416,7 miliar pada tahun 2016 menjadi 367,4 miliar. Pada tahun 2017, walaupun Bank Mega Syariah melakukan langkah-langkah efisiensi antara lain dalam beban kepegawaian umum dan administrasi. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rasio kecukupan modal Bank Mega Syariah masing-masing adalah 22,19% dan 23,53%. Baik, nama saya Nurhalisa. Di sini saya akan menjelaskan Bank Mega Syariah tahun 2018. Pada tahun 2018, Bank Mega Syariah akan melakukan pengembangan berkelanjutan atas produk atau aktivitas yang telah dimulai pada tahun-tahun sebelumnya, seperti 1. Tabungan simpanan atau SIPOL, yaitu ditujukan untuk nasabah perorangan atau siswa yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. 2. Tabungan IB, yaitu tabungan untuk nasabah perorangan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keuntungan sesuai prinsip syariah. 3. Tabungan IB, yaitu nasabah perorangan dengan biaya pembukaan rekening dan saldo minimum rekening yang lebih ringan. Setoran awal dan saldo minimum tabungan IB sebesar 20.000. Salah satu keunggulannya adalah tanpa biaya administrasi bulanan. 4. Tabungan yang ditujukan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabungan rencana IB, yaitu tabungan untuk nasabah perorangan yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan keinginan nasabah. Tabungan rencana IB ada dua macam, yaitu tabungan rencana setoran rutin dan non-rutin. Jangka waktu penyimpanannya mulai dari 6 bulan sampai dengan 216 bulan, atau setara dengan 18 tahun, dengan menggunakan akad mudharabah mutlak. Rekening akan ditutup secara otomatis ketika gagal debit setoran sebanyak 3 kali berturut-turut.
5. Tabungan investasi IB, yaitu tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan korporasi dengan sistem bagi hasil yang lebih tinggi. Nilai investasi berpotensi naik atau turun mengikuti pergerakan profit bank. 6. Tabungan haji IB, yaitu simpanan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang merencanakan ibadah haji ke Tanah Suci. 7. Tabungan haji anak IB, yaitu tabungan haji khusus bagi nasabah anak yang berniat menjalani ibadah haji. Setoran awalnya ringan dan setoran selanjutnya bersifat fleksibel. Meskipun untuk anak, tabungan ini tetap terhubung secara resmi dengan sistem online Siskohat Kementerian Agama Republik Indonesia. 8. Megacash. Salah satu produk yang diminati nasabah adalah Megacash. Sepanjang 2018, jumlah penjualan kartu Megacash telah mencapai 159.770 kartu, sehingga total kartu Megacash yang beredar mencapai 4,10 juta kartu. Dari jumlah kartu tersebut, nilai transaksi yang dilakukan melalui Megacash pada periode tersebut mencapai 2,3 juta transaksi, dengan nilai transaksi sejumlah yaitu 101 miliar 64 juta. Di tahun 2018, Bank Mega telah melakukan proses Proof of Concept atau POC atas Program National Payment Gateway atau NPG dari Bank Indonesia dengan hasil baik untuk mendukung gerakan non-tunai. Bank Mega juga melakukan co-branding dengan LSPR atau London School Public Relations dengan menerbitkan kartu alumni LSPR dengan kartu mahasiswa LSPR. 9. Kartu debit. Penggunaan kartu debit kini makin diminati nasabah. Bank Mega juga merilis kartu debit dengan nama Kartu Debit Bank Mega. Seiring dengan kebutuhan masyarakat yang ingin serba praktis dan cepat, penggunaan kartu debit Bank Mega juga terus meningkat. Hingga 2018, jumlah kartu debit Bank Mega telah mencapai 1,27 juta kartu dengan nilai transaksi mencapai 431 miliar 15 juta. Mengikuti ketentuan regulasi Bank Indonesia mengenai penggunaan kartu ATM atau debit berbasis chip, Bank Mega telah memulai penggantian secara bertahap dan telah mencapai angka 40%. 10. Mega Internet. Layanan internet banking juga merupakan salah satu layanan e-channel yang juga banyak digunakan nasabah Bank Mega. Hal itu tercermin dari meningkatnya penggunaan Mega Internet. Hingga 2018, pertumbuhan jumlah user individu Bank Mega meningkat sebesar 8,4%, dari 34,921 user menjadi 37,852 user di tahun 2018, dengan kenaikan volume transaksi sebesar 2,5%, dari 813,181 juta menjadi 980,227 juta, menunjukkan peningkatan nilai transaksi channel Mega Internet. Kenaikan jumlah transaksi meningkat dari 766,943 transaksi menjadi 884,929 transaksi, atau 15,3%. Untuk meningkatkan jumlah dan volume transaksi, rencana dalam tahun 2018 Mega Internet akan terus melakukan penambahan pada fitur pembayaran dan pembelian dengan melakukan kerjasama dengan biliar-biliar baru. 11. Mega Mobile. Layanan e-channel lainnya yang juga dimiliki oleh bank adalah Mega Mobile yang menawarkan berbagai kemudahan dalam transaksinya. Sepanjang 2018, jumlah user Mega Mobile Bank terus mengalami peningkatan sebesar 30,2%, dari 87.609 user menjadi
114,39 di tahun 2018. Volume transaksi juga mengalami peningkatan sebesar 53,6% dari 1.320.608 juta menjadi 2.028.366 juta, menunjukkan peningkatan nilai transaksi channel Mega Mobile. Kenaikan jumlah transaksi mengalami peningkatan sebesar 56,6% dari 1.589.764 juta transaksi menjadi 2.489.774 transaksi. Dalam rencana pada tahun 2018, pengembangan fitur transaksi terus dilakukan, terutama penambahan pada fitur pembayaran dan pembelian dengan melakukan kerjasama dengan biller-biller baru. Baiklah, saya akan melanjutkan ke tahun 2019. Pada tahun 2019, Bank Mega Syariah berhasil membukukan laba bersih sebesar 49,2 miliar, naik sebesar 2,6 miliar atau 5,6% dibandingkan dengan laba bersih tahun 2018 sebesar 46,6 miliar. Peningkatan laba bersih terutama disebabkan oleh peningkatan hak bagi hasil memiliki bank yang meningkat sebesar 35,4 miliar atau 9,96%, dan pendapatan operasional lainnya yang meningkat sebesar 15,8 miliar atau 7,2%. Selama tahun 2019, walaupun beban usaha juga meningkat sebesar 43,8 miliar atau 8,36%. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rasio NPL gross Bank Mega Syariah masing-masing berkisar 2,56% dan 2,15%. Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, rasio kecukupan modal Bank Mega Syariah masing-masing adalah 19,96% dan 20,19%. Adapun LDR Bank Mega Syariah adalah 92,4% pada tanggal 31 Desember 2019 dan 90,4% pada tanggal 31 Desember 2018. Jadi untuk tahun 2020 itu ada produk pendanaan dan pembiayaan. Untuk pendanaan itu ada tabungan simpanan pelajar simple, yaitu ditujukan untuk nasabah perorangan atau siswa yang berusia di bawah 17 tahun dan belum memiliki KTP. Kemudian tabungan utama IB, yaitu tabungan untuk nasabah perorangan yang memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keuntungan sesuai prinsip syariah. Kemudian tabunganku IB, yaitu untuk nasabah perorangan dengan biaya pembukaan rekening dan saldo minimum rekening yang lebih ringan. Kemudian tabungan rencana IB, yaitu tabungan untuk nasabah perorangan yang dapat digunakan untuk merencanakan semua kegiatan sesuai keinginan nasabah. Kemudian tabungan investasi IB, yaitu tabungan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan korporasi dengan sistem bagi hasil yang lebih tinggi. Kemudian tabungan haji IB, yaitu simpanan yang ditujukan untuk nasabah perorangan yang merencanakan ibadah haji ke Tanah Suci. Kemudian yang terakhir, tabungan haji anak IB, yaitu tabungan haji khusus bagi nasabah anak yang berniat menjalani ibadah haji. Kemudian untuk pembiayaan, ada pembiayaan investasi. Jadi pembiayaan investasi itu digunakan untuk melakukan pembelian barang investasi seperti pembelian ruko, rukan, atau gudang. Kemudian pembiayaan IMP, yaitu pembiayaan investasi dengan akad ijarah muntahiyah bit tamlik atau IMBT. Kemudian pembiayaan MMQ IB, yaitu pembiayaan untuk kepemilikan aset melalui pola kerjasama atas usaha sewa di mana porsi dana bank terbilang lebih kecil. Kemudian pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan kepada nasabah dengan tujuan pemberian tambahan dana untuk modal kerja usaha baik untuk penyediaan maupun menutupi piutang usaha.
Kemudian pembiayaan rekening koran syariah IPB, yaitu pembiayaan modal kerja dengan akad musyarakah. Kemudian yang terakhir, nasabah dapat memanfaatkan pembiayaan ini sesuai kebutuhannya. Baiklah, mungkin itu saja yang sempat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.